Yos, akhirnya sekarang ini kita sudah mendapatkan ya detail resmi akurat bahwa chapter 1147 One Piece episode terbaru ini ternyata diadaptasi dari chapter 1112, 1113 intinya, dan di setengah awalnya itu 1114-nya. Jalan cerita sekarang itu luar biasa karena database tersebut tuh menggambarkan bagaimana peristiwa yang dikenal sebagai abad kekosongan. Bagaimana tuh kira-kira jalan ceritanya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, let's go, kita bahas lebih dalam. Nah, kekacauan di Egghead itu benar-benar pecah tumpah ruah ya nakama. Kita melihat bagaimana para Gorosei itu tengah kejar-kejaran untuk menyerang para kubu Mugiwara. Di akhir panel sendiri kemarin itu kita melihatkan bahwa salah satu jari dari Gorosei Saturnus itu sudah berada di hadapan dari Nico Robin, Usopp sendiri, dan juga Nami serta dari Chopper. Kita lihat juga di adegan lain itu juga ditampilkan bahwa Gorosei Itan Baron Nazjuro itu juga sudah berhadapan di hadapan Jewelry Bonnie, Franky, dan juga para raksasa loh. Lihatlah itu di tampilan kemarin juga menampilkan bagaimana Gorosei Mars telah masuk ke Labo Base itu untuk merebut atau bahkan menghancurkan Denden Musi Penyiaran. Tapi ternyata itu hanyalah bagian pembukanya nakama, karena inti chapter pada episode resmi sekarang ini 1147 itu adalah database-nya itu ada di chapter 1113 yang diberikan judul sebagai ramalan Vegapunk sendiri, yakni tentang abad kekosongan. Kita melihat bagaimana panel pembuka ini dibuka dengan sangatlah luar biasa ya teman-teman. Lihatlah itu otak besar yang ada di sana itu ternyata itu adalah Punk Rico. Di sini kita melihat bahwa Gorosei Mars itu tengah masuk di sana pula. Ada lagi, apa artinya kematian bagi sesuatu seperti ini? Perbincangan dari informasi penyiaran Vegapunk dilanjutkan sekarang. Kita melihat bagaimana Vegapunk itu masih melanjutkan pembicaraannya ya. Apakah kesadaranmu sungguh tersimpan di sini, Vegapunk? Gorosei Mars yang melihat bagaimana benda itu luar biasa besar aja terheran-heran cuy. Nah, lihatlah itu Mars sendiri itu yang di hadapannya sudah ada sebuah Denden Musi yang dia kira itu adalah Denden Musi Penyiaran itu. Dia akhirnya senang dan mengatakan, memang benar siaran ini pada nantinya akan mencapai ke seluruh dunia ya. Nah, lihatlah itu dalam sekejap aja Gorosei Mars kemudian mengijak siput penyiaran tersebut. Ya, dia nyangkanya seperti itu. Aku yakin pada koneksi itu, tapi berbagai hal ini juga merupakan beban yang sangat besar kan Vegapunk. Lalu dalam injakan itu panel kemudian menampilkan area-area di tempat lain yang sangat spektakuler. Kita melihat di desa Sirup, kampung halaman Usopp East Blue itu ditampilkan. Nah, di sana ada perbincangan ya, kita melihat sendiri itu orang yang disukai Usopp kala itu kan. Tak mungkin kau tak punya kekayaan. Ada perbincangan yang terjadi dengan Kaya dan juga orang-orang di sekitaran sana. Kami kira dari semua orang di desa itu kau yang akan punya sendiri. Nah, disinilah pengawal itu mengatakan, apa kau tahu seberapa besar siput video transponder itu? Orang-orang di situ tuh menanyakan seperti ini kepada Kaya. Ternyata itu adalah bocil-bocil yang dengan rasa penasaran sangat tinggi loh. Mereka lebih besar dari binatang peliharaan biasa. Sekarang biar aku buatkan teh untuk kalian kan. Nah, di sini Kaya kemudian mengatakan sesuatu kepada mereka. Kau dengar, Dr. Vegapunk itu juga seorang legenda di dunia medis, tahu? Aku tahu kok. Jawabannya seperti itu. Mana mungkin, dasar pembohong. Salah satu anak itu mengatakan seperti itu dan anak lainnya itu meresponnya. Piman, Jinji, kalian harusnya menanggapi penelitian Dr. Vegapunk dengan serius loh. Percakapan itu terjadi dengan sangat menarik di antara mereka berempat itu. Nah, tiba-tiba scene itu juga sudah memperlihatkan bagaimana kekacauan terjadi di mana-mana. Di kubu angkatan laut mereka juga pada panik ya, karena siaran itu disampaikan dengan sangat gamblang. Itu akan segera dimulai ya. Pembicaraan menyadap itu seperti itu. Tetapi kita melihat sendiri di Twin Caps itu ya, kita melihat bagaimana salah seorang yang notabene itu adalah anggota dari mantan bajak laut Oro Jackson milik Roger sendiri itu, Labun juga ada di sana, bahwa Crocus sang dokter mendengarkan penyiaran tersebut. Nah, adegan itu benar-benar mengesankan sekarang ini. Tak berhenti sampai di situ aja. Scene ini juga menampilkan bagaimana keadaan yang terjadi di Pulau Futuristik Baltimore, kampung halaman dari Vegapunk.
Ternyata Vega Bang itu berasal dari sini dan semua orang juga menyaksikan dengan sangat excited nih. Di sini mereka mengatakan, maksudmu dia benar-benar lahir di sini? Tentu saja, dia itu kebanggaan Baltimore tahu. Seorang dari anggota mereka itu mengatakan seperti itu. Mereka semuanya menyaksikan siaran dari Dr. Vega Bang itu dengan sangatlah penuh antusias. Bukankah dia yang bertanggung jawab atas Nightmare of Baltimore sendiri? Bukan, itu gara-gara Frankie. Aku dengar sekarang dia merubah dirinya jadi kapal kan? Perbincangan terjadi di antara orang-orang di tempat tersebut. Sekarang sudah berapa lama? Vega Bang? Nah, Pak Tua itu juga mengatakan sesuatu yang menarik. Shin juga memperlihatkan bagaimana kerajaan lain di tempat Birdi itu di mana Chopper belajar di South Blue pula. Sepertinya itu pulau tempat Tanukichi berada tuh. Nah, orang-orang di sana itu juga mengatakan sesuatu seperti itu. Di sana ada burung pegar tuh apa yang luar biasa gedenya banget tuh. Di sini itu aja mengatakan bahwa Raja Sains modern tapi kecerdasannya juga telah dipakai untuk membuat banyak senjata ya. Itu benar-benar pengetahuan yang sangat mengerikan. Orang-orang pada menantikan informasi besar yang sedang disampaikan oleh Dr. Vega Bang di seluruh penjuru negerinya. Nah, di Hachinosu, pulau bajak laut di dunia baru ya. Semua orang pada menantikan dan semuanya pada bergerak untuk mendapatkan informasi lebih penting lagi. Di sini beberapa orang-orang dari Kroco bajak laut itu mereka tengah ramai riuh nih. Kalian bisa diam gak sih brengsek? Si Gabung, kalian bisa diam gak sih sialan? Si Vega Bang itu mau melanjutkan pembicaraannya. Orang lainnya itu mengatakan, terus kenapa? Kau tadi menyerangku kan? Aku tak akan diam saja hanya agar kau bisa mendengarkan fosil-fosil itu. Ternyata di tempat itu Kurohige sendiri itu sedang bersama dengan orang-orang lain dan mereka itu ternyata membiarkan para bajak laut itu berbuat seenaknya seperti apa yang mereka inginkan. Tetapi mereka berada dalam pengawasan kubu dari Kurohige Pirates ya teman-teman. Lihatlah itu di mana-mana tengah terjadi penyaksian siaran yang luar biasa dari Dr. Vega Bang. Di sini sang dokter mengatakan, kalian bisa dengar aku tidak? Dia mengatakan seperti itu. Di Egghead sendiri di New World itu suasana memang tengah berlangsung itu luar biasa sengit. Mereka menyaksikan siaran itu tetapi mereka tidak menyadari bagaimana peperangan itu benar-benar luar biasa masifnya. Di sekitaran pulau Egghead itu tengah terjadi pertempuran besar-besaran, api menyala di mana-mana teman-teman. Lihatlah itu dari kapal-kapal angkatan laut itu sudah pada tumbang dan beberapa itu masih berada di pinggiran perairan. Tes 1, 2, 3. Itulah yang dikatakan Dr. Vega Bang loh. Percakapan itu benar-benar ngebuat marah para Gorosei. Ini Vega Bang. Tiba-tiba panel sudah menampilkan bagaimana Gorosei Mars tuh melanjutkan injakan kakinya kepada siput yang dia duga adalah siput penyiaran. Ternyata itu ada plot twistnya loh. Di sini ternyata dia masih menambahkan perhatian pada seluruh dunia. Siput transponder biasa ternyata denden musi yang dia injak barusan itu bukanlah yang menyiarkan siaran dari Dr. Vega Bang karena dia itu masih melanjutkan pembicaraannya tersebut. Nah, disinilah Mars kemudian berkata, itu artinya ini bukan tempat persembunyian biasa ya. Kau mau menipuku dengan umpan palsu, Vega Bang. Tiba-tiba itu kita melihat sendiri bagaimana Gorosei Mars marah dan kemudian berubah menjadi yokai luar biasa lagi. Dia kemudian menghajar dan menembus dinding tersebut. Terkutuk kau Vega Bang. Pada perubahan yokai yang luar biasa burung itu, dia kemudian mencari ke tempat lain. Nah, di sini tuh semua orang sudah pada mendengarkan lagi lanjutannya. Halo semuanya, Stella, kita sudah memperkenalkan diri setelah kita meretas sinyalnya tadi. Saka mengatakan seperti itu kepada Vega Bang Stella ya teman-teman. Semua orang sekarang tuh pada mendengarkan. Dia kemudian merespon, aku tahu kok Saka, jadi kau tenanglah saja. Ya baiklah, kami akan mulai sekarang juga. Vega Bang kemudian mengatakan seperti itu setelah meneguk kopi yang ada di cangkirnya. Tanpa ditunda lagi, kalian harus mendengarkan ini. Semua orang pada bersorak-sorai di berbagai tempat untuk mendengarkan deklarasi besar-besaran yang akan dikatakan oleh ilmuwan nomor 1 dalam sejarah sekarang ini. Baiklah, ayo kita dengarkan semuanya. Itu terjadi di Hachinosu, di Twin Cave sendiri, di Seirum sendiri, bahkan di tempat-tempat luar biasa lainnya. Siapa tahu kan apa yang akan dikatakan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, lihatlah itu di tempat lain itu di pulau terpencil. Ada apa? Ada orang penting yang mau mengumumkan sesuatu. Kembalilah tidur saya. Orang tersebut itu sedang melakukan sesuatu, membakar api unggun
alun-alun itu sendiri sambil mendengarkan percakapan apa yang sedang berlangsung itu. Lihatlah itu, semua kepanikan terjadi di Egghead-nya. Para Gorosei sendiri itu sebenarnya tak akan membiarkan hal tersebut itu berlangsung dengan cepat ya. Mars sendiri itu terbang ke sana kemari itu untuk membantu dan juga menggagalkan siaran tersebut. Lihatlah itu, siarannya masih belum berhenti. Mars, sedang apa kau ini? Salah seorang Gorosei itu kemudian mengatakan seperti itu. Dia Gorosei Mars kemudian menjawab, maafkan aku semuanya, si sialan Vegapunk itu ternyata telah menipu kita semuanya. Apa? Mereka semua berkata seperti itu. Dia melanjutkan, dia lebih cerdik dan siap dari dugaan kita. Kalian harus tahu itu. Saat ini kita tak bisa menghentikan siarannya pula. Nah, semuanya pada panik. Mustahil itu menentukan seberapa banyak yang sebenarnya dia tahu atau apa yang akan dia katakan sekarang juga. Tapi Yok bilang kalau dia ingin meneruskan perjuangan para cendekiawan Ohara. Lihatlah itu, para Gorosei aja mendengarkannya dengan begitu marah nih, karena Vegapunk itu akan melanjutkan Profesor Clover dengan cita-cita tersebut yang masih tersembunyi. Dari Saint Valkyrie sendiri, dari Saint Jupiter, bahkan Ethan Baron dan juga Saturnus, semuanya pada menatap tajam ke arah siaran itu sendiri. Ini bukan akan jadi pengulangan Clover ya. Ia akan berniat untuk menyelesaikan apa yang dimulai di Ohara itu. Ini benar-benar rumit sekali. Nah, lihatlah itu, panel ini juga menampilkan bagaimana adegan orang berlari itu ternyata adalah Vinsmoke Sanji yang membawa tubuh Vegapunk Stella yang asli. Keadaan sekarang itu benar-benar darurat dan Stella itu tubuhnya sedang tak baik-baik saja. Nah, Sanji kemudian berlari itu sambil mengatakan sesuatu kepada mereka yang juga tersambung koneksi dengan alat yang ada di telinganya. Kau dengar itu? Ada suara manis seseorang gadis yang berteriak pula. Dengan instingnya itu, Sanji kemudian melihat ke arah depan. Well, apakah itu Ken Bunsoku Haki ya? Itu benar-benar luar biasa karena Sanji tahu ternyata itu adalah Jewelry Bonnie yang membutuhkannya. Itulah yang dia sadari. Tiba-tiba dalam beberapa ratus meter ke depan itu, Sanji melihat ada seorang kuda dengan menggunakan pedang luar biasa panjangnya. Makhluk apa itu? Jewelry Bonnie, aku tak akan serahkan kekuatan militer kami kepadamu. Nah, ternyata itu adalah Gorosei Ethan Baron Nazjuro itu. Dia siap untuk menebas dari Bonnie sendiri. Dia tak ingin pengaruh dan juga otoritas pasifista itu berada tunduk pada pengaruh Bonnie. Mundurlah Bonnie. Tiba-tiba kita melihat bagaimana orang-orang siap melindungi Bonnie nih, dari mulai Franky yang menghadangnya itu. Minggir Franky, kalau ada yang mau menyelamatkan Bonnie, itu sudah pasti adalah diriku. Tiba-tiba kita melihat sendiri itu, ternyata Vinsmoke Sanji sudah menggunakan kemampuan Ifrit Jambe itu untuk menahan tebasan dari pedang Gorosei Ethan Baron Nazjuro. Benar-benar luar biasa lo adegannya. Belum berhenti sampai di situ kita melihatnya. Hanya karena kau sudah tua, kami tak akan mengalah, tahu? Ini adalah pertarungan bajak laut kakek tua. Well, sepertinya Sanji tidak tahu ya bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah anggota dari 5 bintang tertua, sosok entitas otoritas pemegang tingkatan tertinggi dalam kubu pemerintahan dunia di bawah Im Sama. Nah, jelas dong, Sanji tiba-tiba tubuhnya itu kemudian terseret dan terdorong karena kemampuan yokai yang unik itu. Nah, lihatlah itu, dia berubah kemudian Bokutsu itu lagi dan lantas mencengkram dan juga menggigit tubuh dari Sanji kan. Lihatlah itu, adegannya benar-benar luar biasa dan semua orang pada berteriak. Bonnie sendiri bahkan berkata pula, Sanji. Nah, apa itu? Para raksasa juga pada datang sekarang ini. Mereka mengetahui bahwa Sanji dalam bahaya. Nah, sambil bertarung itu ternyata perbincangan dari Vegapunk itu masih berlanjut ya teman-teman. Aku mengakui itu memang sudah dimulai semuanya. Aku sudah melakukan 2 dosa terbesar dalam hidupku. Oi, mau tahan dia. Tiba-tiba panel yang rumit itu terjadi di sana. Mereka orang-orang itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk. Sementara orang-orang dalam kelompok Mugiwara itu tengah bergelut dengan para Gorosei. Salah satunya itu ada di kubu Jewelry Bonnie yang menahan dari Gorosei Ethan Baron Nazjuro. Oi mau menahan itu? Tentu saja kasih. Nah, 2 raksasa dari Elbaf itu yang merupakan adalah anak buah dari Doribrogi melakukan sesuatu sebisanya. Nah, di sini Vegapunk lainnya itu juga mencoba menyerang ya.
Stella Distorted Future. Ternyata kita melihat sendiri bahwa di tempat inilah Jewelry Bonnie akhirnya menggunakan kemampuan masa depannya itu lagi. Semua orang pada terpana loh melihat bagaimana perubahan yang luar biasa besar itu. Para angkatan laut muda di sana itu pada kaget. Apa-apaan itu? Itu Jewelry Bonnie kah? Nah, lihatlah sendiri nakama, dalam beberapa scene ke depan itu kita melihat bahwa Bonnie melompat dengan ukuran tubuhnya yang sangat luar biasa besar. Dia bahkan mengatakan, berikan aku masa depan yang besar itu. Ini adalah kemampuan sosok seorang raksasa masa depan. Itulah yang dikatakan ya, dan itu mencoba menyerang langsung dari guru setan Baron Nazgûl. Di sini kita melihat Nazgûl itu melihatnya. Aku yakin kalau tak lama lagi aku akan dieksekusi karena membangkang pula. Nah, guru C Saturnus dan juga para guru C lainnya termasuk Nazgûl mendengarkan apa yang dikatakan Vegapunk itu sambil ingin menghadang Jewelry Bonnie ya. Jadi pesan ini akan diprogram untuk disiarkan tepat saat jantungku berhenti berdetak. Semua orang mendengarkan tambah antusias nih. Nah, di sini kita melihat bagaimana di Kepulauan Sabaody juga mendengarkannya. Dia pasti bercanda ya. Tunggu, itu artinya dia sudah mati? Semua orang pada bertanya-tanya dan juga kaget di tempat itu nih. Mustahil, tapi bagi dia baru saja ada di berita koran itu kan. Mereka bilang dia sedang ditawan oleh bajak laut Mugiwara. Lihatlah itu di kerajaan Germa itu mereka juga mendengarkannya teman-teman. Kaisar Clown ada di sana. Aku tak terima ini, dasar pembohong siala. Kau tak bisa mati seenaknya kan? Kami baru saja bekerja sama agar bisa mengalahkanmu nanti. Mereka itu sebenarnya itu kesal dan juga kasihan karena orang yang dia idolakan dan juga rekan sepengalamannya dalam ilmuwan itu harus dieksekusi pemerintahan dunia. Nah, di koran majalah dunia itu Morgan juga salah panik dan juga salah excited nih. Woi, apa-apaan siaran ini? Dia mau membunuh media cetak milikku itu. Tapi walaupun begitu, nah semua orang masih mendengarkan. Aku ingin ngebuat satu hal jadi lebih jelas lagi sekarang, dan aku harap kalian bisa memahami semua ini. Tolong jangan menganggap pihak yang membunuhku itu jahat pula. Vegapunk membicarakan dengan seperti itu. Walau siapapun juga mereka tersebut itu, aku tak berniat untuk membahas siapa yang salah atau benar di tempat ini. Nah, semua orang pada panik itu sambil mendengarkan apa yang dikatakan oleh Vegapunk pula ya teman-teman. Nah, Goro C Saturnus sudah ada di tempat itu. Mereka semuanya pada panik. Tinggalkan kami sendiri. Semua orang pada mengatakan seperti itu untuk menghadapi dari Goro C Saturnus. Aku tak layak untuk menilai hal semacam itu dari sisi manapun. Aku tak begitu banyak tahu soal tempat itu. Lihatlah itu Goro C Saturnus saja begitu marah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk teman-teman. Goro C Saturnus sekarang sudah ada di depan dari Nami dan juga dari Usopp dan orang-orang lainnya Brook di sana, serta ada Nico Robin. Minggir, aku tak punya waktu untuk berurusan dengan hama seperti kalian. Saturnus mengatakan seperti itu loh. Nah, di sini kita melihat bagaimana kaki-kakinya itu kemudian ditancapkan di area Pulau Awan itu sendiri. Segalanya benar-benar luar biasa menarik, dan Nico Robin di sini akhirnya dia begitu shock lagi karena untuk kedua kalinya dia bertemu dengan sosok yang menakutkannya di masa kecil. Suara itu, begitu ya, itu hipotesa yang luar biasa mengesankan. Kau pasti Nico Robin kan? Wanita yang dilepaskan Akainu kala itu. Dasar orang yang tak becus. Dia salah satu dari Gorosei. Nah, Nico Robin kemudian mengakhiri dengan perkataan seperti ini. Nah, semua orang pada menantikan bagaimana keadaan di tempat itu ya. Keadaan ini benar-benar luar biasa karena di chapter ini segalanya ternyata nyambung pada episode terbaru ini 1147-nya. Ke depan benar-benar luar biasa loh teman-teman, karena di ending preview ini kita ditampilkan lagi bagaimana di kubu angkatan laut ternyata juga mendengarkannya. Orang-orang di tempat itu pada kagetnya itu bukan main, dan di sana itu seseorang yang sangat menarik untuk kita melihat bagaimana reaksinya. Akainu juga melihatnya loh. Di panel ini Vegapunk kemudian mengatakan sesuatu yang mengesankan. Kalian akan melihat bagaimana kebenaran abad kekosongan itu. Dan sekali lagi itu juga menjadi penggambaran akhir dalam episode terbarunya ini nakama. Nah, next time besok ya kita mungkin akan membahas kelanjutannya di episode previewnya 1148 berdasarkan hipotesa dari chapter yang ternyata sudah diupdatekan lagi, chapter 1114 dan juga 1115-nya Sang Joy Boy bajak laut pertama.
Oke, jadi itulah tadi ya nakama bagaimana penjelasan kita tentang peristiwa yang menarik tentang jalannya cerita One Piece terbaru ini. Terima kasih banyak telah menonton ceritanya sampai akhir. Jika ada ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir and will be come back again.